ingat di situ belum titik, tapi ada koma. Agamanya diutamakan karena ketika kita mencari agama, semua engkau dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, kalau udah jam-jam terakhir nih, jawab salamnya lemes banget. Ibu, semangat, depan kita ada anak kita, ada saudara kita yang akan melangsungkan rumah tangga ke depannya. Semoga dengan jawaban salam kita yang meriah, Allah anugerahkan rahmat, Allah anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah, taqwa lillah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu payah, payah ini, Ibu payah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum saya memulai saling menasehati, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim saya. Saya bukan orang yang patut memberi nasihat sebenarnya, tapi mari kita saling memperingati, saling menasehati, karena dalam Al-Quran wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran yang kita lakukan di dunia ini. Maka hari ini saya doakan Bapak dan Ibu semua yang mendengarkan tausiah ini, rezekinya berkah. Amin. Amin pelan amat. Yang mendengarkan tausiah ini rezekinya berkah. Amin. Tahun depan bisa ke kota Mekah. Pulang dari Mekah bisa ke beli tanah. Habis ke beli tanah dapat pendamping yang soleh dan solihah. Dan semoga dengan yang satu selalu istiqomah. Kalau nggak bisa meraih istiqomah, ya ada Maimunah, ada Marfu'ah. Ibu, sebelum saya mulai, saya nggak mau kalah sama keluarga tadi Bang Hermino. Saya juga mau pantun. Boleh Ibu? Dari Italia pergi ke Belgia. Cakepnya kawan. Belgia udah kalah. Dari Italia pergi ke Belgia. Singgah sebentar di tepi Masjid Babi Taqwa. Cakepnya mana nih? Kami semua turut berbahagia melihat sahabat bersanding mesra. Pohon mahoni pengen digergaji. Cakepnya pelan lagi, lemes apa? Pohon mahoni pengen digergaji. Gara-gara itu pohon mau mati. Abang mohon Neng jangan pergi. Ini kata yang prianya, karena cuman Neng yang bisa moles ini hati. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, saya termasuk yang bergembira melihat pasangan. Cuman Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kalau saya diundang untuk memberi tausiah pernikahan, saya deg-degan. Kamu deg-degan, soalnya kadang suka pengen lagi. Ya Bu,
Ibu yang pengen lagi, apalagi tadi disebutin umur sama MC, kali-kali ada yang kepala dua masih mau ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, tetapi ini nasihat buat pribadi. Yang pertama, saya ingin menasihati bahwa untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, untuk pengantin khususnya, pertama, ketika melangsungkan ijab kabul dan ingin mempunyai niat pernikahan ke jenjang yang lebih panjang lagi, ini adalah nilai ibadah yang sangat panjang dan lama. Ibu sekalian, saya meneteskan air mata ketika orang tua kedua mempelai salah satunya telah tiada. Kenapa? Ibu-ibu mulia, bapak-bapak mulia, setia sampai akhir hayat. Lebih baik berpisah karena kematian daripada berpisah karena kasus KDR. Siapa bu? Ya kalau bisa balik lagi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pertama untuk pengantin, tajdidun niyah, luruskan niat, perbaiki niat kita untuk melangsungkan rumah tangga. Untuk apa? Kalau Allah ketika tadi sebelum akad kita punya niat dan hanya menikah, ujung-ujungnya hanya kasur, maka niat itu hanya sebentar. Maka ada bulan madu, sebentar rasanya kasur itu. Bukan tahun madu, bukan, tapi bulan madu yang notabene sebentar kenikmatannya itu. Tajdidun niyah, maka Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita semua bahwa menikahi seseorang dengan 4 hal. Yang pertama apa ibu? Kecantikannya. Ibu sekalian, cantik penting. Karena apa? Untuk pria, wanita yang kita nikahi, kita akan bertemu 24 jam. Bangun tidur, siapa yang kita temui pertama kali? Pasangan kita. Pulang dari mau berangkat kerja, pasangan kita ketemu. Pulang pun pasangan kita ketemu. Masya Allah. Maka cantik itu penting, tetapi bukan skala prioritas. Cantik boleh, tidak cantik boleh tidak, karena cantik adalah relatif. Menurut saya cantik, tapi menurut ibu bu belum cantik, betul bu? Cantik itu relatif, jelek mutlak, ya bu. Cantik relatif, jelek mutlak. Tapi ada nggak yang jelek dapat yang cantik? Ada. Ya, karena cantik itu relatif. Menurut dia cantik, menurut kita enggak, maka kita nggak boleh menggibahnya. Setelah cantik apa ibu? Syaratnya kata Rasulullah, setelah cantik adalah nasabnya baik. Tetapi nasabnya tidak baik boleh nggak Ustaz? Boleh, karena bukan skala prioritas. Andaikan satu keluarga itu hanya dia yang berjilbab, yang lainnya sekitar paha dan dada, boleh tidak? Boleh. Yang penting itu pasangan mampu menjaga syariatnya. Ada anak ulama, ada bapaknya ulama, anaknya penipu. Ada bapaknya pejabat, anaknya, jangankan pejabat, Nabi anaknya durhaka, Nabi Nuh alaihissalam nggak mau mengikuti ajarannya. Ada anaknya Nabi Salih, tapi bapaknya durhaka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak prioritas. Setelah nasabnya, melihat kekayaannya. Maka kalau kata orang Betawi, lihat bibit, bebek, dan bobot. Ada nggak kita yang mau? Apa bisa nggak kita melangsungkan kehidupannya? Tapi skala kekayaan bukan prioritas, bukan menjadi utama, karena kekayaan bisa dicari bersama. Betul pengantin? Betul. Dan yang terakhir kata Rasulullah, dan walidiniha, dan agamanya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz kenapa agama kau di terakhir? Ingat, di situ belum titik, tapi ada koma,
agamanya diutamakan, karena ketika kita mencari agama, semua engkau dapatkan. Cantik engkau dapat, nasab engkau dapat, terus apa lagi? Keturunan yang kau dapat, kekayaan kau dapat, semua karena memikirkan agama. Dan urutannya adalah terakhir agama. Kenapa? Mutlak harus Islam, mutlak agamanya harus baik. Kenapa? Tidak ada dispensasi lagi. Cantik masih dispensasi, nasab baik masih dispensasi, harta kekayaan masih dispensasi. Boleh nggak kaya? Boleh. Yatim piatu juga boleh, bahkan fakir miskin juga boleh. Tetapi agamanya mutlak harus menjadi utama. Itu syarat yang pertama. Niatnya, tolong para pengantin, ya kita juga masih butuh untuk nasihat. Yang kedua, untuk pengantin, tetaplah mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Kalaulah seorang pengantin kita yang sekarang baru ijab kabul, ingin rumah tangga harmonis, ingin rumah tangga terus berkesinambungan tanpa ada masalah, tetaplah menjadi anak yang selalu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan ada ya Bu ya, anak baru menikah, baru 2 hari 3 hari ibunya sudah tidak ditanya lagi. Bu, Ibu, kita kan sekarang punya grup WhatsApp ya Bu ya, di keluarga masing-masing. Coba berapa kali anak ibu menanyakan kabar, padahal hanya lewat WA dan WhatsApp saja. Lain ngapain? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kehidupan kita sudah semakin mudah, tapi untuk birrul walidain saja, berbakti kepada kedua orang tua, hanya menanyakan kabar saja, sulit. Alasannya harta tahta dan kuota. Betul? Kuotanya habis Ustaz. Kuotanya cuma buat malam doang, katanya jam 12 malam ibu udah tidur. Ya di settingnya itu. Coba pakai yang unlimited dong. Ya, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita juga yang sudah menikah juga baru. Ada yang baru 12 tahun, ada yang baru 2 tahun dan lain sebagainya. Saya baru 12 tahun, tapi sama Masya Allah, Alhamdulillah dikaruniai putra dan putri 5. Putrinya 4, putra 1. Alhamdulillah. Jadi banyak mundu mantunya, Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah nasihat untuk kedua pengantin. Selanjutnya, saya ingin menasihati untuk kita yang datang. Kita yang datang, biasanya kita yang datang ini ibu-ibu sekalian, serta semua tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita hadir ke tempat hajatan, hadir ke tempat orang yang melakukan hajat atau pernikahan, walimah atau urus dan sebagainya, kita pulang banyak membawa dosa. Apa dosa itu? Bapak Ibu sekalian, tidak terasa begitu masuk kita merasa ada yang kurang enak di hati. Akhirnya dia jadi omongan, makanannya gak enak banget. Padahal mah kalau orang Betawi, ibu cukup sediain nasi uduk sama jengkol aja, nggak usah pakai pala kakap, karena kalau ada pala kakap sama jengkol, pala kakap kuahnya doang saya makan, jengkolnya lebih banyak. Nah ibu sekalian, terkadang kita makanannya kayak basi. Ini nih yang bikin kita dosa. Padahal yang ngomong itu termasuk ibu-ibu Columbus. Apa ibu? Ibu-ibu yang suka ya ngebungkus ya tanpa izin lagi, Masya Allah. Walaupun sama saudara tetap harus ada izin. Ya nanti malam kalau ada sisa, siapa yang paling banyak ngebungkus? Saudara sendiri kan? Ya, tetapi tetap izin. Terkadang kita dosa di sini. Dosa hati kita, dengki kita. Ya. Yang kedua, terkadang tamu undangan, khususnya ibu-ibu, ketika tamu undangan azan berkumandang, jarang ada yang sholat. Betul? Apa karena apa?
karena mukanya sudah ditembok merah, biru, hijau. Itu muka apa? Tembok. Takut make upnya Ustaz, sehingga kedua belah pengantin ahlul bait sengaja sebenarnya ada isyarat bahwa sesuatu yang acara diadakan di masjid atau di halaman masjid adalah isyarat supaya kita mengingat akan ibadah kepada Allah. Satu peristiwa tadi kita dapatkan, ada orang berpulang, ada orang yang baru memulai. Ibu sekalian, itulah peringatan buat kita yang datang, bahwa kita yang datang ini jangan sampai kita membawa dosa banyak. Tuh, udah Allah peringatin tuh, datanglah kereta jenazah, ambulan datang minta izin kepada MC untuk bisa menyolatkan. Andaikan itu tidak datang di hadapan kita, apa yang kita berpikir setelah pernikahan ini ada kematian? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, biasanya bapak-bapak tolong ingatkan istrinya ketika kondangan biasanya malas sholat karena tadi make upnya takut luntur, apalagi kena air wudhunya masjid yang airnya sumur bukan air pump. Begitu mau wudhu dicium dulu, bau air ancol ya, itu tidak baik. Udah pakai make up, mana make up, terus jilbabnya jilbab sakaratul maut. Nah, diikat, digulung lu sampai susah, ya, sampai ada miring-miring di sini, ya, sampai ada tanduk-tanduknya di sini. Sampai disuruh sama suami, udah kamu sholat dulu sana. Bang, abang nggak tahu 2 jam saya pakai begini bang, baru selesai, abang suruh sholat. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah yang akan membawa kita dosa besar ketika kita mendatangi atau menghadiri undangan yang dihadirkan. Agar pasangan ini menjadi berkah, hendaknya semua yang datang pun mengikuti syariat Allah. Ketika azan berkumandang nanti kita lihat berapa persen yang sholat. Selanjutnya ketika ada undangan banyak saja hal-hal yang mubazir. Apa itu Pak? Apa itu Bu? Ibu? Apa hal yang mubazir? Contoh kecil, ibu minum dengan aqua gelas, baru disedot 1 sedotan saja sudah ditinggal, ambil lagi aqua gelas baru, padahal itu ada sisanya. Inilah hal-hal mubazir yang membawa kita dosa sepulang dari hajatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama menjadi insan yang bertakwa. Sunnah Rasulullah ini agar benar-benar menjadi sunnah yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan hanya sunnah di hadapan manusia saja. Karena Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kalau kita terhindar dari hal-hal tersebut, ahlul bait, ahlul hajat bisa merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, ada doa kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tambahin 2, pengantin. Saya tambahin 2 Bapak Ibu sekalian. Apa 2-nya? Taqwa lillah. Sakinah, mawaddah, warahmah, taqwa lillah. Sakinah adalah terus awet, betul? Mawaddah, kecintaan, rahmat, semoga rahmat Allah datang. Sakinah, seiringnya waktu 12 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, Bu, kadang bosan, betul? Mawaddah, kecintaan pun kadang cinta manusia dibandingkan cinta Allah bisa luntur. Mawaddah, warahmah pun juga begitu. Rahmatnya manusia dibanding rahmat Allah bisa luntur. Sakinah, mawaddah, warahmah biasa disingkat dengan samawa. Maka saya tambahkan takwa yang keempat, karena sakinah, mawaddah, warahmah tanpa dibalutkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak awet sampai akhir hayat. Oleh karena itu keinginan kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana cara mencapai sakinah, mawaddah, warahmah? Maka kedua pasangan harus takwa kepada Allah. Takwanya bukan karena mertua, takwanya bukan karena kakak, adik dan ibu, tapi takwanya lillah. Maka kami singkat sama ratalah. Sakinah, mawaddah, rahmah, takwa lillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa di pagi yang penuh kebahagiaan ini menjelang siang ini,
Allah limpahkan dan karuniakan kepada keluarga Adinda ini, keluarga yang sakinah, amin, mawaddah, warahmah, taqwa lillah, samaratalah. Ya, singkatannya biar enak dan ingat selalu, saya kasih kenang-kenangan ditambah 2, taqwa lillah, maka singkatannya adalah samaratalah. Mari sama-sama kita hadiahkan Fatihah buat beliau, buat kedua mempelai, supaya keluarganya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mana keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul sebelumnya. Al-hadini as-salihah ندعو الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يواكب ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami yang berkumpul pada siang hari ini ya Allah, untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah, menghadiri saksi pernikahan masukkan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah yang di hadapan kami ya Allah pasangan-pasangan yang mencintai surga-Mu ya Allah, pasangan-pasangan yang selalu berbakti kepada orang tua-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikanlah pasangan yang hadapan kami pasangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangganya rumah tangga seperti contoh-contoh Rasul-Mu ya Allah, contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah dan Rasul-Rasul yang sesuai dengan tuntunan syariat-Mu ya Allah. Satukanlah hati mereka, satukanlah kedua keluarga ini ya Allah, bersatu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, taqwa lillah. Ya Allah, terimalah permohonan kami ya Allah, terimalah permohonan kami ya Allah, dan ridhoilah keluarga baru ini ya Allah, keluarga yang akan merajut keluarga saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang nikahan lagi boleh saya diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.